Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sohib wabarakatuh. muda dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan kita akan berbincang-bincang dalam tema menggerakkan guru Muhammadiyah. Nah, ini komunitas tajdid pendidikan, alhamdulillah pada pagi hari ini ditemani tokoh pendidikan Kota Surakarta untuk Muhammadiyah ini ya. Ya, insyaallah. Ada Ustadz Muhdiat Moko. Saya sapa dulu Sohib muda. Assalamualaikum Ustadz Moko. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi sudah nyepotri anak-anak. Lomba Lomba 17 ya, ya. luar biasa ya aktivitas hari ini. Mantap. Saya dengar kemarin juga baru pulang dari Rakernas ya. Iya. Ustadz? Rakernas di Jogja. Jogja, Dikdasmen ya. Ya. Nah, itulah Sohib muda, nanti isu-isu Rakernas juga akan kita eksplorasi sekaligus tentang bagaimana kiprah FGM ya. Kan di Solo itu ada Forum Guru Muhammadiyah Kota Surakarta. Walaupun ini secara jejaring juga di pusat ada, Ya. pusat, wilayah, daerah, dan kebetulan Ustadz Muhdiat Moko ini ketua FGM Kota Surakarta. Baik, untuk awali pembicaraan kita pada pagi hari ini ya tentang tema menggerakkan guru Muhammadiyah. Mungkin gambaran itu kemarin oleh-oleh dari Rakernas Dikdasmen PP Pusat itu isu-isu apa saja sih yang dibahas? Kebetulan Ustadz Moko kan mewakili FGM Pusat ya. Ya. Oke. Baik, mungkin apa isu yang Ya. menarik untuk Ustadz Moko? Baik. Kemarin itu memang ada Rakernas ya di Jogja. Itu dihadiri oleh satu unsurnya Majelis Dikdasmen se-Indonesia ya. Kemudian unsur FGM. Nah, saya kebetulan mewakili FGM. Itu salah satu yang dibahas adalah bagaimana di Indonesia itu ada sekolah unggul. Minimal satu provinsi ada satu sekolah unggul. Satu tiap kota kabupaten ada sekolah unggul. Nah, kemudian ada sekolah kelas internasional ICP, International Class Program. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menerjemahkan kalau di Muhammadiyah itu risalah Islam berkemajuan. Nah, berkemajuan, maka sekolah yang unggul dan berkemajuan. Itu isu-isu yang dibahas kemarin. Luar biasa. Termasuk digitalisasi sekolah. Itu ya. Berarti isu-isu yang dibawa memang isu-isu kemajuan. Ya, betul. Bagaimana sekolah Muhammadiyah bisa unggul, bisa berdaya Ya. menghadapi tantangan zaman. Nah, Betul. berarti itu kan ada peran FGM ya tadi. Ya. Maka unsur FGM itu kebetulan diajak untuk berdiskusi ya terkait Ya. isu-isu tersebut. Nah, sekarang mungkin sebagai ini Ustadz Moko kan ketua FGM Kota Ya, Surakarta. ya. Kalau FGM itu bisa dijelaskan ya ke Sohib muda itu. Ya. Maksud tujuan dari AD FGM itu seperti apa, Ustadz? Ya, kalau kita merujuk sejarah, sebenarnya peran strategis FGM itu ada tiga. Ya, Yang pertama itu sebagai fungsi untuk meningkatkan kompetensi guru. guru ya. Ya, jadi Forum Guru Muhammadiyah itu sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Yang kedua adalah untuk memperjuangkan hak-hak guru. Jadi diwadahi ketika ada sesuatu hal, maka FGM adalah tempat untuk memperjuangkan. Yang ketiga itu sebagai fasilitator antara guru, eksekutif maupun legislatif ketika ada sesuatu hal yang tidak berpihak kepada guru. Baik ya. Jadi ada wadahnya. Iya. Ya, kalau di tempat sebelah kan ada juga. Nah, sekarang Muhammadiyah juga ada. Nah, satu-satunya orprof, organisasi profesi yang diakui oleh Muhammadiyah sesuai dengan Rakernas tahun 2006 adalah FGM. Nah, jadi tidak usah ragu-ragu lagi kalau guru Muhammadiyah itu ikut Siap. FGM. Berarti otomatis guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah anggota Otomatis anggota FGM. Luar biasa. Jadi Ya. pada Sohib muda, teman-teman guru Muhammadiyah ya, sekarang alhamdulillah sekolah Muhammadiyah punya wadah Ya. FGM sebagai untuk peningkatan kompetensi, Ya. memperhatikan hak-hak. Ya, memperjuangkan hak guru. Hak-hak. Berarti alhamdulillah berarti dengan sebuah perkembangan Ya, ya. Itu betul. tahun berapa ya? FGM itu kayaknya FGM tahun 2016. 2016 Ya. dibentuknya itu ya. Baik, nah tentang hadirnya Tapi FGM. jangan lupa Pak Indro, jadi sejarahnya dulu tahun sekitar 1928 itu sudah ada Persatuan Guru Muhammadiyah. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Sudah ada ya. Ya, tahun 1928-an kalau nggak salah. Kalau nggak 28, 26 itu sudah ada. Oke. Itu. Baik.
Ini dibagikan lagi kan biasanya kita itu ada PGRI itu ya, Ya. yang di bangsa kita Ya. oke. PGRI, FGM ya sama ya posisi sebagai Kalau zaman Orde Baru memang ada kewajiban dalam tanda petik semua guru harus di PGRI. Iya. Tapi setelah ada reformasi tidak semua harus Iya, ke betul. PGRI. Iya, Ya. Sekarang udah banyak, ada FGM, ada PGRI, ada Pergunu, ya, ada PGSI, ada ya banyak lah Baik, itu ya. itulah perkembangannya dinamika Ya. di era reformasi pendidikan kita ya. Hmm. Dan Muhammadiyah alhamdulillah bisa menjawab ya untuk tantangan zamannya Ya. dengan mendirikan FGM ini salah satunya, dan kita sedang berbicara Sohib Buddha ya tentang menggerakkan guru Muhammadiyah melalui FGM. Baik, sama ke selanjutnya begini, kalau saya tertarik ingin kalau Ustadz Moko itu sebagai ketua FGM itu mungkin punya perspektif tentang ini identitas guru Muhammadiyah. Ya, itu yang ideal kan ada wadahnya nih. Itu kan untuk meningkatkan kompetensi sehingga kalau gambaran ideal Ustadz Moko terhadap guru Muhammadiyah itu harusnya seperti apa tadi? Ya. Idealnya kalau kita berbicara identitas guru Muhammadiyah itu ya mestinya nyambung dengan kepribadian Muhammadiyah. Baik ya, semakin menarik ini, tapi masih belum menyentuh dalam tentang FGM ini, masih Ya. awalan ini kita tentang Oke. guru Muhammadiyah dan kepribadiannya yang ternyata memang punya korelasi ya dengan pengembangan sebuah Ya. sekolah ya. Ya baik, begini berarti ini saya masuk aja ke tentang FGM Ustadz Moko ya. Ini periode pengurusan Ustadz Moko di periode berapa Pak? Kalau di Solo periode ke-1 ini saya. Satu ini ya. Dari tahun 2021 sampai 2023. 23 berarti Ya. Masih Sudah di akhir-akhir ini. Oh, sudah akhir. Sudah di akhir-akhir kepengurusan. Ya baik, ini Cuman kalau di FGM pusat baru mulai. baru mulai ya. Ya. Nanti ada regional pusat sudah ini ya, ketua baru udah ini ya. Iya, sudah sekarang Pak Sutomo. Pak Sutomo, dulu Pak Fahri ya. Ya, dulu Pak Fahri. Oke. Berarti nanti diikuti wilayah, Ya, daerah, seperti itu. wilayah sudah baru. baru. Sekarang Pak Bambang Kusmianto, SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Oke. Nah, wilayah terus nanti Nanti daerah. Hampir sama dengan Muhammadiyah ya, jenjang ini ya, Ya. organisasinya. Baik, ini tentang FGM Solo. Ini program strategis apa ya, mungkin Pak Moko selaku nahkoda di FGM Kota Surakarta ini untuk menggerakkan dan memajukan guru Muhammadiyah. Ya. Mungkin program strategis yang di tahun kemarin 2001-2003 mungkin Ustadz Moko bisa Ya. gambarkan, uraikan Pak. Ya, di tahun 2021 kita mengadakan raker di Amanah Karanganyar. Itu ada beberapa bidang. Satunya bidang GTK. Oh, gitu. Kemudian ada bidang advokasi, ada bidang ismuba, ada bidang lomba, gitu ya. Lah, bidang GTK misalnya ya, yang sudah kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Kita mengundang Pak Fahri waktu itu tentang mindset PPDB naik 200%. 200% ya, betul. Yang kedua, kita meningkatkan profesionalisme dengan mengundang Pak Abdullah Mukti. Nah, yang ketiga, kita sarasihan. Ya, sarasihan dengan didasmen. Itu dalam rangka tadi nyambung dengan meningkatkan kompetensi. Nah, kemudian yang kedua tentang advokasi. Kalau ada guru-guru kita yang kena masalah dalam tanda petik, kita sudah nyambungkan dengan majelis hukum dan HAM. Majelis Hukum dan HAM PDM. PDM. Ya, oke. Jadi kalau ada sesuatu masalah dengan guru kita sudah insya Allah sudah koneksi dengan Majelis Hukum dan HAM. Kemudian ada juga divisi humas. Nah, kebetulan ketuanya itu Ustadzah Upi. Oh, Jadi ada media sosialnya juga, ada Facebooknya, ada Instagramnya. Nanti sebagai media untuk FGM Solo. FGM Solo Ya. untuk sosialisasi. Ya, yang terbaru besok tanggal 26 kalau nggak salah, 24 atau 26 itu kita tentang IT. Ya, jadi kita ngundang 3 guru dan 2 siswa masing-masing sekolah dari jenjang SD sampai SMA. IT untuk ini promosi sekolah itu bidang. Bukan untuk ini pengelolaan. Ya. Baik ya, Sohib Buddha ya, itu gambaran
program-program strategis ya. Jadi memang dari program itu tergambar jelas bagaimana peningkatan kompetensi, terus kemudian peningkatan lembaga mutu lembaga dari hadirnya FGM ini. Mendukung, mendorong, menguatkan daya dobrak. Berarti ini Ustadz Moko, kan ada FGM yang satu sisi memang mendobrak ya untuk kemajuan sekolah, tapi satu sisi juga kita kan ada majelis dikdasmen, ada majelis pendidikan. Kalau suruh majelis pendidikan. Majelis pendidikan, kalau pusat dikdasmen dan PNF. Nah, ini bentuk sinergi, kan sama-sama tujuannya untuk ya mendobrak ya. Mungkin seharusnya FGM pada gurunya, majelis dikdasmen mungkin lebih luas. Nah, kira-kira bentuk sinergi yang selama ini yang sudah dibangun FGM Solo seperti apa Tan? Ya, FGM adalah tangan panjang dari majelis pendidikan, atau kalau pusat majelis pendidikan dan PNF itu. Jadi FGM tangan panjangnya. Jadi idealnya programnya Dikdasmen itu juga menjadi programnya FGM. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Artinya apa? Hal yang perlu kita perkuat itu ya diterjemahkan di FGM. Contohnya besok kita akan ada pelatihan Dikdasmen PP itu sudah menyerahkan ke FGM. Ya, didelegasikan ke FGM. Jadi sinergi dan kolaborasi sangat-sangat jelas. Pak Ali juga begitu. Ketika kita mau PPDB tahun depan ini, FGM Solo minta mapping sekolah-sekolah. Ada wilayah barat, timur, utara, selatan. Nah, nanti akan kita buatkan baliho atau reklama di titik-titik itu. Itu yang melaksanakan FGM. Nah, artinya sinerginya sangat-sangat jelas itu ya. Nah, itu jika antara Dikdasmen atau Majelis Pendidikan dengan FGM sangat erat hubungannya. Karena tangan panjangnya. Apa berarti SK-nya juga dari majelis pendidikan? Iya. Betul. Masing-masing pusat. Iya, pusat dari PP, wilayah dari PWM, kemudian daerah dari PDM. Ya, ini sangat terorganisir sekali berarti ya. Betul. Mudah ya dengan kehadiran FGM yang ya mungkin agak bisa dibilang relatif agak baru sebenarnya FGM itu. Walaupun sejarahnya dulu ada, baru, tapi ya ini saya kira ini sebuah gebrakan gitu ya, adanya FGM ini yang akan meningkatkan kualitas sekolah Muhammadiyah. Baik, saya mudah semakin menarik saja nih dengan Ustadz Moko ya terkait peran FGM strategisnya seperti apa. Dan ini Ustadz Moko, nah ini tentu kan sebuah organisasi itu kan punya tujuan, punya visi misi. Kalau Ustadz Moko selaku ketua FGM ya, ini mungkin punya harapan dan cita-cita atau pesan ya terhadap guru Muhammadiyah yang memang dinamikanya sekarang luar biasa ya. Kita ada tantangan P3K, kemudian belum lagi mengelola sekolah itu juga tantangannya juga sangatlah kompleks ya. Tapi dengan hadirnya FGM ini mudah-mudahan menjadi penguat. Nah, cita-cita Pak Moko, harapan Pak Moko terhadap guru Muhammadiyah, pesan satu yang pertama, saya ingin guru-guru itu jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Karena kata Darwin ya, kalau kita mengupas itu, bukan yang besar dan kuat yang bertahan, tetapi yang mempunyai kecepatan belajar. Jadi tidak selamanya yang besar tetap besar, yang kecil tetap kecil. Boleh jadi yang besar bisa kecil, yang kecil bisa jadi besar. Kecepatan belajar itulah yang akan menentukan seseorang itu menjadi besar atau kecil. Ya. Yang kedua, pengelola sekolah atau guru atau pengambil kebijakan harus bisa membaca tanda-tanda perubahan yang terjadi Jangan sampai zaman sekarang mengelola masih memakai cara-cara yang lama. Gitu ya. Nah, karena apa? Karena semakin ke depan itu semakin rumit. Nah, maka harus ada adaptif dengan perubahan. Karena sesungguhnya kompetitor kita itu ya perubahan itu sendiri. Sejauh mana kita itu menangkap perubahan, nah disitulah kita akan bisa survive. Ya, kalau kita masih mempertahankan cara-cara lama, sedangkan ini tidak berubah, ya akan ditinggal oleh konsumen kita, pelanggan kita. Ya, kemudian ketiga, guru hendaknya terus meningkatkan kompetensinya. Ya, meningkatkan kompetensinya. Karena orang dikatakan profesional ketika kompetensinya itu akan nyambung dengan apa yang dia miliki itu. Ya, maka jangan pernah berhenti belajar. Kemudian kedua,
tadi ya, Pengelolanya itu. pengelolaan itu harus bisa membaca tanda-tanda perubahan zaman. Yang ketiga tadi harus terus meningkatkan kompetensinya. Oke. Itu. Baik ya, progresivitas sesuai dengan tagline Muhammadiyah. Iya. Ya? Unggul, berkemajuan, maju. Jika pengelolaan sekolah pun ya Harus harus terus berubah baik, mengikuti. dengan hadirnya FGM ini Ya. mampu mengakselerasi gitu. Ada majelis, ada FGM, jadi dua instrumen ini Ya. jangan membuat ragu guru Bareng-bareng, Muhammadiyah gitu ya. ya. Bareng-bareng. Mm-mm. Jadi percaya diri aja guru Muhammadiyah. Iya, harus percaya diri. harus percaya diri. Ya, menghadapi tantangan dengan insya Allah Muhammadiyah itu Ya. organisasi yang besar ya. Karena sembilan teman-teman di daerah itu adalah walau gaji besar tetap semangat. Oh, iya. Nah, gitu di guru-guru Muhammadiyah itu. Jadi Iya. FGM ada ini Iya. tentang kesejahteraan itu juga Iya, advokasi ya. iya. Oh, iya. Salah satunya kesejahteraan itu yang menjadi titik fokus kita juga. Oke. Kemudian FGMPP juga akan membuat KTA, kartu tanda anggota FGM, Anggota FGM. dari pusat sampai daerah itu nanti. Itu dengan NBM agak beda. Jadi punya Beda, dua ya. beda. NBM ada sisi Iya, KTA dan beda. Ini KTA ya khusus FGM. siap luar biasa Iya. perkembangannya. Iya, ini akan dibuatkan sehingga terstruktur lah. Iya, iya. Pesertanya, datanya itu ada semua seperti NBM itu. Jadi Sohib Huda bagi yang ingin berkarir di dunia pendidikan khususnya pendidikan Muhammadiyah jangan khawatir Iya. ya. Mm-mm. Muhammadiyah organisasi yang sudah punya pengalaman banyak dalam Mm-mm. pendidikan ya. Sekolahnya dari Sabang sampai Merauke banyak, ada organisasi ya, ada majelis yang ya, ada FGM dari sisi guru tadi yang Yeah. sudah di uraikan ya Yeah. dari dengan Ustadz Moko ini tentang bagaimana peran FGM dalam meningkatkan Yeah. kualitas pendidikan Muhammadiyah. Makanya jangan ragu-ragu memakai seragam FGM. Betul. Ya, Seragam FGM itu kalau setiap tanggal 25 yang biru itu ya. ya biru itu Tanggal 25. dipakai. Siap. Kemudian tanggal 18 pakai majelis Dikdasmen. Dikdasmen, Nah, siap. jadi tidak perlu insecure atau tidak perlu merasa rendah Oke. diri ya, guru-guru di Muhammadiyah. Iya. Karena sudah diakui oleh pemerintah juga. Oke. Bahkan mohon maaf ini kita dapatkan program berapa paket itu ya dari pemerintah, kurang lebih 30 sampai 35 juta ya untuk mengadakan workshop gitu. Nah, artinya apa? FGM sudah diperhitungkan di level pemerintah sehingga tidak perlu Tidak perlu ragu-ragu lagi. Justru harus kita Ya, ingatkan. karena ke depan besok itu guru-guru harus mencantumkan organisasi profesi yang diikuti. Oke, betul. Nyambung dengan, mohon maaf ya, sertifikasi itu harus nanti akan ada itu. Organisasi yang diikuti apa itu ada. Nah, itu maka nggak usah ragu-ragu ya. Guru-guru awal dia nggak usah ragu-ragu. Tetap mantap ber-FGM. Oke. Karena baju itu tidak hanya semacam yang dipakai tapi adalah simbol identitas ya, maka jangan ragu-ragu ketika itu kok pakai baju X ya, kita FGM ya udah mantap saja gitu ya, percaya diri gitu ya. Oke, luar biasa ini pernyataan dari ketua FGM Ya. Jakarta Sohib Huda Ya. ya. Yang memang ya kita tadi sudah mendengar sendiri ya bagaimana uraian beliau Ustadz Moko ini terkait dengan peran konkret dari FGM dalam meningkatkan kompetensi guru, berjuang meningkatkan itu ya. Kemudian meningkatkan kualitas sekolah juga ya. Tadi sudah ada gambaran yang jelas Sohib Huda, sehingga ya alhamdulillah mudah-mudahan kita harapan kita semuanya dengan hadirnya FGM ini menjadi akselerator ya peningkatan Ya. Amin, amin. kesejahteraan guru dan kualitas sekolah tentunya. Berarti FGM itu hanya sampai daerah Tad. Yang kalau nanti ada rencana cabang itu Enggak ada. hanya Enggak. sampai daerah Sampai aja ya. daerah aja, ya. Ya. Berarti yang Dikdasmen Masa ininya 4 tahun sekarang. 4 tahun ya, masa kepengurusan. Ya, masa kepengurusan 4 tahun. Baik, kan itu saya Buddha mungkin mungkin Pak Muka ada closing statement sebelum kita akhiri. Ya, Sohib Huda ya, untuk yang terakhir mungkin bermuhammadiyah itu tidak hanya sekarang ya. Jadi ketika kita ada hantaman tadi Pak Idro menyampaikan ada P3K yang dari sana di luar ada ada rayuan dan sebagainya. Ketika sudah mantap bermuhammadiyah ya kita berkhidmat di sekolah Muhammadiyah. Insya Allah akan ada keberkahan ya. Karena yang kita raih itu bukan hanya semata-mata materi ya, tapi ada keberkahan. Kemudian kedua, jadi guru Muhammadiyah insya Allah tidak hanya di dunia saja manfaatnya, tetapi di akhirat insya Allah. Selama kita tadi, salah satu kepribadian Muhammadiyah adalah beramal dan bertindak dengan ikhlas gitu ya. Dan yang terakhir, selalu kita mantap
bermuhammadiyah menjadi guru Muhammadiyah. Insya Allah ada keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz Moko atas kehadirannya. Kita ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai ya, dengan tema menggerakkan guru Muhammadiyah dengan organisasi FGM bisa mampu menggerakkan. Nah, tadi yang sudah diuraikan cukup detail ya dan jelas sekali. Mudah-mudahan apa yang diupayakan teman-teman pengurus FGM Kota Surakarta ya ini menjadi bagian dari ibadah. Tentunya memang bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Baik, Sohib Huda, sampai di sini dulu obrolan kita ya dalam forum Tajdid Pendidikan dengan tema menggerakkan guru Muhammadiyah. Bincang-bincang bersama Ketua FGM Kota Surakarta, Ustadz Muhdiyat Moko. Kebetulan beliau juga ya kepala sekolah ya SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, sehingga menjadi pelaku betul di lapangan bagaimana pengelolaan sebuah sekolah sehingga menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat. Terima kasih Sohib Huda, dan sampai di sini mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam.